Satu temanku yang namanya Nisa, itu bungkuk tiba-tiba di jalan lah, di antara pos 1 sama pos 2. Pos 2. Ada nenek-nenek tua, pakai kayu bakar, katanya lagi duduk di pinggir jalur pendakian itu gitu. Naiklah kita. Atas pos 4 itu ada namanya, kalau di Gunung Merbabu sana itu namanya Jembatan Setan. Kita udah jalan 2 jam, itu nggak sampai pos 2, pasang gelang sama ngelubangin tanah di sini. Udah 3 kalinya ini ngelewatin ini gitu. Halo teman-teman Opera Squad, bertemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Ini adalah sebuah konten baru dari Opera Entertainment untuk mengajarkan kita, untuk memberi pengetahuan tanpa menghakimi dan tanpa merasa lebih benar daripada teman-teman di rumah. Adalah sebuah konten tentang sesuatu yang unik dari pengalaman pribadi setiap narasumber yang kita undang ke tempat ini. Jadi buat teman-teman di rumah juga yang mungkin punya pengalaman mistis, ya kan? Di saat video ini tayang, komen aja di bawah, "Bang, gue punya pengalaman ini, pernah jabat tangan atau pernah cipika-cipiki sama kuntilanak." Nah, bisa tuh ditulisin di situ. Nanti kalau memang masuk di akal akan kita undang dan dapat honor. Dan hari ini kita kedatangan tamu, cowok ganteng, harusnya dia sih jadi model sebenarnya kan, buat motor bebek. Dan dia punya pengalaman mistik karena dia suka mendaki gunung dan dia pernah mengalami pengalaman yang nice to meet you di Gunung Merbabu. Dan banyak kejadian yang terjadi itu di luar nalar beliau. Sampai beliau akhirnya tersesat dan sempat masuk ke dunia lain. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini adalah Mas Wahyu dari Semarang. What's up brother? Cie, topinya pinjem boleh? Topi hitam. Mas, mau nanya dulu nih, kabarnya gimana? Wah, pastinya baik dong. Kalau nggak baik nggak bisa sampai sini. Oh, Inje ya. Terus Mas Wahyu dari Semarang atau stay di Jakarta? Dari Semarang saya. Dari Semarang. Naik kereta berarti? Iya. Tadi pagi sampai. Tadi pagi nyampe Jakarta berarti stasiunnya Gambir. Di Senen tadi. Oh, stasiun Senen. Terus gimana, Mas? Ceritain dong pengalaman mistis. Katanya pernah mendaki Gunung Merbabu. Ya. Maksudnya, mau nanya, udah gunung apa aja yang pernah didaki, Mas? Kalau gunung apa aja, ya seputaran Jawa Tengah. Okay. Jawa Tengah udah hampir semuanya sudah. Udah dinaikin Naikin ya? semua. Ya, naiki tanda kutip ya. Mendaki. Ya, udah didaki ya, jangan sampai salah konsep. Jadi udah didaki. Itu biasanya sendiri atau bersama teman-teman? Sendiri pernah, sama teman juga pernah. Apa karena memang hobi mendaki gunung? Iya, hobi. Udah Hobi. Dari... Punya pasangan? Sekarang? Punya pacar? Kalau sekarang belum. Oh, gara-gara itulah ya akhirnya mendaki gunung. Karena kalau saya punya pasangan kan gunung Katanya yang lain kan yang kudaki. Tapi Mas, pengalaman dari semua gunung itu kan konon kabarnya Merbabu yang paling luar biasa. Itu boleh nggak diceritain pengalaman apa aja selama mendaki Gunung Merbabu? Nah, saya kan mendaki dari 2013. 2013, oke. Nah, kejadian ini di tahun 2016. Oke. Gunung Merbabu itu gunung, menurut saya itu gunung yang emang sampai sekarang pun masih sering saya daki. Oke. Dan itu pendakian ke Merbabu yang kali ketiga. Dan lewat jalur ada namanya di daerah Magelang, ada Desa Wekas namanya. Oke. Itu mendaki ke situ, yang ada hal mistisnya kejadian ini, itu kali kedua. Kali pertama ke sana nggak ada apa-apa. Biasa. Kita bisa aja. Oke. Kemudian kali kedua lah itu. Kali kedua itu sama teman-teman atau sendiri? Sama teman-teman berempat. Jadi rencananya awalnya itu dulu kan waktu masih kuliah ya, semester 3 kalau nggak salah waktu. Fakultas? Teknik. Oh, cakep. Nah, teknik. Jadi dulu rencananya 7 orang. Kita udah 7 orang itu rencana mau naik gunung. Sama-sama. Sama-sama. 7 orang, awalnya 4 laki-laki, 3 perempuan. Itu teman-teman satu organisasi dulu di kampus. Nah, tapi pada saat H-1 pemberangkatan, 3 orang batal. Oke. 3 orang batal, menyisakan 4 orang. 4 orang ini 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Dan itu masih satu organisasi semua. Jadi pada saat itu mikir dulu, jadi berangkat nggak nih gitu. Tapi kalau nggak jadi berangkat, alatnya udah terlanjur sewa, udah terlanjur disiapkan, udah bayar, kalau nggak buat berangkat rugi dong pada saat itu. Nah, singkat cerita kita berangkatlah berempat. Pada saat itu emang lagi musim hujan. Musim hujan. Kita berangkat dari Semarang pakai motor berempat ke Desa Wekas. Itu di daerah Magelang, daerah
Kopeng namanya, mungkin yang orang-orang tahu ya daerah Kopeng itu. Nah sampai sana itu siang, sebelum sampai base camp udah hujan. Oke. Nah, sebelum sampai base camp udah kan hujan. Dan sampai situ juga saat kan sebelum mendaki kan ada pendaftaran administrasinya itu. Betul, dibawa nah, kita kan. dibawa nanti dikasih KTP. petanya, KTP-nya ditinggal. Iya, betul. Nah, nulis itu. Kebetulan pada saat itu emang pendakian lagi nggak banyak yang mendaki. Oke. Jadi emang pada saat itu ya udah banyak orang yang mendaki, tapi belum sebanyak sekarang gitu. Nah, kita naik pada saat itu hujan. Awalnya hujan dulu, deng. Kita nunggu apa namanya? Nunggu terang dulu. Nah, udah nunggu udah hampir 1 jam kok nggak terang-terang. Pada saat nunggu nggak terang-terang itu udah hampir sore. Nah, udah hampir sore gini. Gimana nih teman-teman? Nah, berempat itu saya, kemudian Jaya namanya, yang satunya perempuan 2 itu Fitri, sama si Nisa berempat. Nah, 2 perempuan ini nggak pernah naik gunung sama sekali. Nah, nggak pernah naik gunung sama sekali. Sementara saya sama Jaya udah sering. Nah, jadi pertimbangan pada saat jadinya berangkat itu juga itu. Saya sama Jaya udah pernah naik gunung, jadi it's okay lah kalau ada 2 perempuan yang belum pernah. Jadi paling nggak kita udah punya pengalaman gitu, bisa jaga. Udah nunggu, nggak terang-terang, tapi udah agak reda sedikit, tapi masih gerimis lah. Kita naik, udah pakai jas hujan tuh lengkap. Pakai jas hujan, alatnya kita pakai carrier 2, yang cewek-cewek pakai tas biasa. Jalan-jalan, kalau jalur bekas itu terkenal jalurnya itu cepat, tapi yang paling terjal. Nah, jadi emang jarak tempuhnya cepat, tapi kemiringannya terjal banget. Nah, ya itu di jalur bekas terkenalnya itu. Jadi 2 perempuan ini susah payah itu saat itu. Hujan, becek, terus kabut di tengah hutan, rimbunnya hutan ditambah kabut yang kayak asap gitu kan, udah apa ya, buat orang-orang yang mentalnya punya takut atau udah deg-degan. Udah deg-degan itu. Nah, sampai situ awalnya nggak ada apa-apa sampai pos 1. Sekarang jalur bekas sudah banyak pembaruan ya. Dulu tempat camp itu di pos 3, sekarang di pos 2. Jadi ada pengurangan pos. Jadi ini saya ceritanya pada saat waktu itu. Bukan versi yang jalur pendakian sekarang. Di pos 1 belum ada apa-apa. Dulu ketika capek pun kita namanya becek pakai jas hujan, mau berhenti duduk itu susah. Ya, betul. Jadi kalau berhenti udah berdiri, kita nafas dulu aja. Setelah cukup jalan lagi. Sampai kejadian janggal yang pertama, temanku, kalau orang Jawa kan biasanya ya mungkin di sini juga ya, kalau ngelewatin orang tua itu kan bungkuk amit gitu lah gitu. Satu temanku yang namanya Nisa itu bungkuk tiba-tiba di jalan lah, di antara pos 1 sampai pos 2. Tiba-tiba bungkuk dia. Lah, saya kan sama teman-teman yang lain bingung kan, ngapain bungkuk kayak gitu kan gitu. Lu ngapain bungkuk kayak gitu? Lah, itu ada nenek-nenek tua pakai kayu bakar, katanya lagi duduk di pinggir jalur pendakian itu gitu. Nah, sementara saya, Jaya sama si Fitri itu nggak lihat apa-apa gitu loh. Wah, kita mikirnya wah ini udah nggak beres ini satu anak ini gitu. Terus oh ya, tadi lupa jelasin formasinya di jalan. Itu Jaya yang paling depan, saya paling belakang. Kemudian Fitri sama si Nisa. Jadi saya jadi sweeper, si Jayanya jadi leadernya. Nah, gitu. Jadi belakang pada saat itu udah jalan aja, jalan gitu. Karena memang bagi sebagian besar pendaki kan mikirnya kalau ketemu hal apapun janganlah nanti dibahas di situ, nanti aja kalau turun. Jadi beban. Karena kayak gitu. Udah kita jalan aja sampai di pos 3 itu nggak terjadi apa-apa lagi. Nah, itu makan waktu antara 3-4 jam lah. Saya ingatnya itu antara 3-4 jam. Sampai situ nggak banyak pendaki. Areanya itu luas. Jadi kayak camping ground gitu. Kemudian ada punggungan yang di depannya kayak tembok panjang banget udah. Nah, itu ada beberapa tenda tapi jaraknya jauh-jauh. Kita milih di jadi dari jalur kita di sebelah kanan itu dekat nanti ada jurang lah di situ. Tapi di dekat situ ada pohon-pohon tanaman-tanaman yang kayak rumput tapi tinggi-tinggi. Nah, kita di tengahnya.
Tujuannya biar kalau ada angin atau apa kita terlindungi. Terlindungi, oke. Nah, di situ. Kita camping di situ. Itu sampai situ kan tadi naik sore ya. Kurang lebih habis asar apa jam 3 lah kalau nggak salah itu waktu itu. Sampai situ udah posisi gelap. Ditambah kabut, gelap kabut gitu. Udah itu posisi udah terang. Kita masak gantian satu persatu sholat gantian. Itu masih belum terjadi apa-apa. Udah singkat cerita kita tidur. Nah tidur nih kejadian yang keduanya, yang ke janggal. Yang kejadian pertama yang si Nisa membungkuk. Ya itu. Ya. Keduanya ini, semuanya udah tidur nih, udah tidur. Saya itu kebangun gara-gara ada suara langkah kaki ngelilingi di tenda. Oke. Kan kalau sepatu gunung kan gede ya, langkahnya kayak langkah-langkah sepatu militer gitu. Betul. Buk buk sama ada suara kerincingannya. Kalau naik gunung tuh sering ada pendaki pakai kerincingan. Iya. Nah, kayak yang punya penari gitu loh. Iya, biar kedengaran juga. Nah, biasanya kayak gitu. Kerincing, tapi suaranya langkahnya pelan banget. Aku mikirnya siapa yang iseng gitu? Apa ada pendaki yang baru datang? Jadi mikirnya pada saat itu nggak langsung ke hal gaibnya gitu loh. Jadi supaya pikiran nggak takut duluan. Kita mikir apa ada pendaki gitu. Tapi kok terus nggak selesai itu. Itu 5 menit lah kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ingat. Aku coba validasi buka tenda. Nah buka tenda. Pas buka tenda nggak ada siapa-siapa. Posisi gelap, kabutnya masih rapat banget. Masih tebal. Mau lihat tenda yang jauh pun nggak kelihatan. Nah biasanya kan kalau pendaki kan komunikasinya kalau nggak pakai peluit teriak gitu loh. Ya gitu. Saya pada saat itu teriak, nggak ada yang nyaut. Barangkali ada pendaki kan, biasanya kan ada yang nyaut, nggak ada yang nyaut. Udah mastiin nggak ada siapa-siapa, tutup tenda lagi, rebahan lagi tidur. Pas merem kedengeran lagi. Langkah. Merem tapi belum sampai hilang ya, belum sampai kesadarannya hilang. Itu kedengaran lagi. Itu apa lagi gitu loh. Saya coba mastiin lagi pas saat itu. Dan nggak kejadian apa-apa, nggak ada apa-apa. Lah si Jaya ternyata menyadari aku lihat keluar. Lihat apa yuk gitu. Enggak, lihat aja cuma lihat keadaan luar gitu. Biasanya kan saya sering kabut gak sih di luar. Biasanya kalau malam kan bisa lihat bintang banyak, bulan nah gitu. Jadi dia percaya aja. Tapi nanti di akhir cerita ada hubungannya dia kenapa nanya aku kayak gitu. Nah, pada saat itu udah nggak ada apa-apa kan. Sampai pagi itu bangun subuh, habis tidur lagi sampai jam 7 atau jam 8. Jam 8 pagi kita masak, makan, sarapan. Nggak kerasa itu sudah sampai jam 9 kalau nggak salah, jam 9 pagi. Kalau nggak jam 9 setengah 10. Nah, naik nggak nih gitu. Saya kan udah pernah naik ke situ. Artinya udah tahu dong estimasinya naiknya berapa jam. Itu kurang lebih masih 4 jam lagi sampai ke puncak. Udah naiklah gitu. Tapi kesalahannya kita pada saat itu, walaupun pada saat itu cuacanya udah bagus, tapi kan kalau di gunung nggak bisa ditebak ya. Kita cuma bawa jas hujan 2 yang kita bawa. Naiklah kita sampai di pos ke atasnya pos 4. Atasnya pos 4 itu ada namanya kalau di Gunung Merbabu sana itu namanya Jembatan Setan. Sampai situ tuh tiba-tiba hujan, deras banget. Udah nggak pakai aba-aba yang gerimis dulu nggak, tiba-tiba langsung brus gitu. Wah kita neduh dulu di bawah pohon. Ini gimana gitu. Nah saya kan udah pernah ya saya nyantai dong kalau mau turun saya nggak masalah gitu. Nah teman bertiga ini masih pengen naik gitu. Pingin tetap sampai di atas. Sementara jas hujan 2 itu pada saat itu. Nah kita naik dengan resiko jas hujan yang dipakai 2 itu dipakai perempuan, yang 2-nya saya sama si Jaya nggak pakai apa-apa. Udah jalan aja, dah itu sampai aku yang ngerasa itu kayak udah gejala hipotermia gitu. Jadi setiap tangan nyentuh apa namanya batu atau nyentuh medan itu kayak ketusuk jarum. Oke. Udah bukan nggak berasa lagi, tapi kayak ketusuk jarum. Iya. Itu kan udah memang gejala ya.
gimana, terus tetap naik aja. Temanku udah naik atas, 2 ceweknya itu ngikutin sampai atas. Alhamdulillahnya ada cahaya matahari sedikit. Nah, udah kita selebrasi dulu sebentar, itu nggak jadi apa-apa. Turun sampai base camp, sampai camp, area camp, itu udah nggak ada pendaki sama sekali. Nah, nggak ada pendaki sama sekali. Cuma ada tenda satu punya kami. Itu jam berapa ya? Jam 4 kalau nggak salah, jam 4 sore. Kabutnya masih tebal banget. Nah, kita karena udah packing, nunggu packing, makan, baru turun itu habis maghrib. Nah, ini yang kejadian habis ini yang memang apa ya? Di antara yang lain ini yang paling kerasa gitu. Jadi waktu turun itu kita apa ya, awalnya itu ngerasa tadi kan saya naik 3 jam ya, antara 3 sampai 4 jam, itu diingat 3 sampai 4 jam. Kita udah jalan 2 jam, itu nggak sampai pos 2. Itu nggak sampai gitu. 3 jam lebih kita nggak ketemu sampai. Aku yang paling belakang inisiatif dong. Biasanya kan saya kalau naik gunung pakai itu tongkat gunung, trekking pole itu. Tanah tak dicolok-colok, dilubangin sedikit lah. Sama dulu kan pakai gelang pakai tali itu loh. Gantungin di salah satu ranting di situ. Ini kalau balik ke sini lagi berarti memang benar kita muter-muter gitu. Jalan udah setengah jam lebih itu. Udah turun, udah variasi jalurnya naik turun belok-belok. Ternyata itu balik lagi ke situ. Balik lagi ke tempat yang saya tandai itu. Tak tandai itu kan. Logikanya kan kita udah turun jauh. Kalau kita misalnya di sini kita jalan ke sana, nggak ada jalan kembali, nggak ada jalan yang naik vertikal yang signifikan, nggak mungkin dong balik ke sini lagi gitu. Iya. Itu aku masih diem aja. Itu kan baru inisiatif yang saya sendiri yang tahu gitu. Udah jalan terus. Sampai ketiga kalinya ketemu itu baru ngomong sama teman-teman. Kita berhenti dulu, break. Gitu. Baru di situ aku ngomong kan, ini aku tadi pasang gelang sama ngelubangin tanah di sini. Udah 3 kalinya ini ngelewatin ini begitu. Mereka nggak percaya dong, mereka nggak percaya awalnya. Mikirnya karena apa ya? Mungkin takut ya atau apa. Ya udah, saya nurutin mereka, jalan lagi. Ingat-ingat ya, ini di sini ada lubang bekas ini, aku lubangin lagi biar jelas. Ini ada gelang yang masih ngikat di situ, gantung di situ. Jalan lagi lah kita berempat. Beneran dong sampai situ lagi. Nah sampai situ lagi mereka baru percaya. Pas kita mau jalan itu ada orang datang dari belakang. Itu orang tua. Ya umurnya mungkin hampir 50 lah. Itu pakai pakaian kayak orang-orang lokal di desa aja. Cuma pakai sandal jepit, kemudian pakai pakaian orang-orang tua lainnya gitu. Jalan, nggak bawa senter. Sementara pada saat itu emang gelap banget. Datang ke kita, minta makan. Makan kita tinggal biskuit itu, kalau saya masih ingat biskuit. Biskuit ada 2 plastik, sama air itu tinggal 3 botol kalau nggak salah. Tapi yang 1 botol kecil. Nah 1 biskuit sama botol kecil kasihlah ke dia gitu. Bawa aja Pak gitu. Nah habis itu dia makasih, jalan lagi. Lah teman-teman coba ikutin gitu. Kita ikutin kan mereka. Si Jaya tetap depan, saya belakang. Itu posisi nggak kabut, udah nggak kabut, tapi emang gelap banget. Karena ada malam kan. Dan jalan-jalan sampai persimpangan. Dia belok ke kanan persimpangan gitu. Pas sampai persimpangan itu kita berempat lihat ada perkampungan di dekat situ. Tapi perkampungan ya itulah seperti desa-desa yang di lereng gunung di sana. Enggak yang mencurigakan sama sekali awalnya. Nah pas sampai situ kita masa jalannya ke sana gitu.
Memangnya tadi waktu kita nyampe pos 2 aja belum gitu loh. Nyampe pos 2 belum. Logikanya kemana coba? Kita aja dari base camp ke pos 2 butuh waktu 2 jam kurang lebih. Itu kan cukup tinggi kalau jalan. Logikanya pasti udah jauh dong sama perkampungan. Nah itu ada perkampungan di situ, orangnya sampai situ. Nah si bapak ini pada saat jalan dari kita titik di sholat tadi, kita nggak ngomong sama sekali. Tapi mungkin dia tahu kalau kita ngikutin dia gitu. Kita kan mikirnya nggak ada orang lagi yang bisa kita tanya, nggak bisa ada orang lagi yang bisa buat ngebantu. Pikirnya dia tampilannya orang lokal, mesti orang bawah. Ya, dia pasti tahu medan gitu. Pas sampai itu, pas mau masuk kampungan itu jalannya itu kayak nurunin gini loh, tapi terjal. Loh mas kenapa nggak ikut gitu? Ikut aja mas mbak gitu. Tapi pakai Jawa, melu mas, ayo mas melu gitu. Nah, nggak jauh dari situ ada orang tua lagi. Nah, orang tua lagi, langkahnya itu pakai sama kayak waktu aku dengar di tenda. Saya dengar di tenda yang kaki tapi kericik-kericik gitu. Nah, ketemu lagi sama itu. Dengar sama suara itu kaki. Karena saya nggak tahu wujudnya kan, mikirnya mungkin ini juga orang situ kali ya gitu. Nah si Jaya itu pas waktu saya mikir sama teman-teman udah ngikutin aja gitu. Saya masih tetap nyaranin sama teman-teman ngikutin aja, barangkali itu emang kita emang tersesat, kemudian salah jalur, kemudian sampai di desa yang di sisi mana gitu, mikirnya gitu. Sama si Jaya dia itu ngomong yuk jangan ngikutin situ gitu, pokoknya ngelarang keras kalau buat nggak ngikutin lagi ke sana gitu. Itu si Jaya belum bilang dia belum cerita. Pas sampai kita percabangan, karena ke sana itu arahnya ke kampung itu, kita belok yang ke sana. Ke sana. Itu masih berapa jam belum nemu kita. Belum nemu jalan, sampai akhirnya berjam-jam itu udah gelisah semua, pokoknya jalan terus saja, kita nggak mau berhenti. Walaupun emang langkahnya udah payah-payah, yang apalagi perempuan 2 itu. Sampai kalau sebelum baru naik dari base camp itu, di situ ada makam tokoh sana lah yang dituakan di sana. Tiba-tiba itu sampai situ. Sampai persimpangan ada makamnya itu. Lah kok udah sampai sini ya gitu, sama si teman-teman yang lain. Kita sementara belum nyampe pos 2, belum nyampe pos 1, tapi kok udah sampai bawah aja, sampai sini. Tapi sementara kita kalau inget medannya itu nggak ada yang tiba-tiba masuk ke semak-semak yang nggak ada jalan setapanya, enggak. Semua rambu-rambu ada, tapi kecuali rambu-rambu pos ya. Pas sampai base camp kita nggak tahu itu jam berapa. Rumah-rumah di sana kan base camp ada banyak, yang rumah singgahnya pendaki. Paginya si Jaya cerita, kalau kenapa pada saat itu ngelarang kita ngikutin dia lagi, karena orang tua yang pakai kerincing-kerincing itu, dia waktu di tenda saya kan cuma denger, dia itu mimpi. Jadi Jayanya mimpi. Dia ngimpi lagi ngopi sambil rokok di depan tenda, tiba-tiba ada orang tua itu datang, kakek-kakek, rambutnya panjang, yang pakai orang-orang yang biasa ke sawah, pakaian ke sawah gitulah. Pakai kerincingan, tapi kerincingannya di tongkat. Dia pakai tongkat, kayak orang tua sepuh gitulah. Minta minta tolong dianterin sampai persimpangan setelah pos camp itulah, arah turun. Nah, jadi mintain tolong itu. Nah, pas makanya dengan alasan itu dia ngelarang kita buat ngikutin dia lagi ke situ, ke kanan. Dan ketika dia nanya, "Yuk lihat apa?" ke tenda, keluar tenda itu. Nah, dia barusan bangun dari mimpi itu gitu loh. Lihat apa gitu. Oke. Dia tuh juga nyadari kalau sebenarnya
ketika bangun pun suara kemperincing itu masih ada langkahnya di situ. Jadi selama Wahyu naik gunung dari kasus Nisa membungkuk sampai turun dan itu muter, ngelihat makhluk apa aja? Nah. Wahyu ngelihat nggak? Maksudnya lihat something yang mungkin nggak pernah muncul dalam pikiran tuh tahu bisa kelihatan gitu. Nah, sampai pada saat itu naik gunung bahkan sampai sekarang ya. Jarang banget, ya bukan jarang, hampir nggak pernah yang ditampakin misalkan kuntilanak, wujud gitu. pocong, nggak pernah. Tapi dalam bentuknya orang tua. Iya, yang kakek gitu, itu ya. gitu. Saya juga pernah mendaki dulu Kemana? waktu masih di Manado kan. Manado kan juga banyak gunung kan. Ya, malah itu bahkan jalurnya gunung aktif juga. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang gunung aktifnya juga lumayan ada 4. Ya kan, jadi Mongol juga pernah terakhir waktu kemarin udah jadi stand up comedian tuh kurang lebih udah 11 tahun di Jakarta 23 tahun udah nggak pernah mendaki. Ditantang lah kan, wah masa seorang pendaki nggak mendaki? Ya. Try again dong. Gua beli segala tongkat apa semua kebutuhannya udah kita pakai joki buat nganterin barang namanya artis ya kan. Iya, artis. Masa gua tenteng-tenteng minuman ya kan. Iya, gua suruh mereka anterin ke atas. Mereka udah nyampe di puncak, Mongol tepar di Kemana itu? ke Gunung Kelabat, gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Oh, Kelabat ya. Pos 3 mau ke arah pos 4 gua tumbang. Tumbang di situ. Cuman kan orang tanya tumbang kenapa bang? Didorong setan, kaki gue kesemutan. Medannya itu kita merangkak loh bro. Ya. Terjal banget sama dengan Merbabu itu. Dari satu sisi tuh deket tapi dia terjal. Ada yang agak, iya ada yang biasa tapi dia butuh 4 jam sampai 5 jam. Baru nyampe pos berapa gitu kan. Jadi dari situ Mongol kalau masalah pengalaman di gunung hal-hal yang berbau mistik, Mongol kan emang udah mistik ya hidupnya ya kan. Jadi gue kaget tuh sama orang. Oh, yang tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba muncul dari semak-semak. Nih ngapain? Poker. Gitu. Ya, sering. Nah itu pengalaman yang paling tidak mengenakan karena maksudnya gini. Gue selalu pesan sama teman-teman naik gunung tuh jangan buang sampah. Kedua kalau lu mau buang air besar, tandain. Jangan sampai keinjek. Ya. Kalau Mas Wahyu naik gunung sama teman-teman pernah ketemu orang-orang yang melakukan sesuatu yang di luar nalar di gunung, mungkin kayak melakukan pesugihan. Karena gue pernah di Jakarta diceritain oleh teman dia naik gunung, terus ada yang bikin altar sesajen gitu di gunung gitu. Gak pernah sih, karena sejauh saya naik gunung ya biasanya jalur-jalur yang kayak gitu tuh ada khusus, ada sendiri biasanya. Iya. Kan? Enggak yang jadi satu sama jalur pendaki. Iya, pendaki umum. Oke. Pada saat aku naik Gunung Lawu yang tadi ada kejadian itu bertepatan sama bulan purnama. Bulan purnama kata orang sana itu malah hal-hal gaib lagi eksis-eksisnya pada saat itu. Sama bareng orang-orang agama Hindu yang pakai pakaian adat Bali pada ibadah di sana. Di sana kan ada candinya. Iya, betul. Lagi pada ibadah di sana. Barengan sama itu. Tapi kalau maksudnya di Gunung Lawu itu yang tapak itu nggak kelihatan bener-bener Wahyu nggak lihat? Nggak ada. Oke. Temen lu? Nggak juga. Nggak ngelihat juga. Tapi lu berdua hanya bisa mendengar suara tapak jejak. Derap kakinya dia itu yang lagi ngikutin lu di belakang. Feeling lu berdua itu siapa kira-kira? Nah, kenapa nggak diajak ngobrol? Hah? Namanya udah parno ya kan? Lah temanku kan ya udah depan gitu. Biar aku belakang. Saya belakang nggak masalah lah. Soalnya dia udah ketakutan gitu. Dia udah ketakutan tapi suruh depan nggak mau. Oke. Mikirnya depan kan ini pasar setan. Nanti kalau ada yang lebih itu gimana? Tapi ternyata sampai pasar setan nggak ada apa-apa. Oke, saya justru penasaran loh pingin ke tempat pasar setan itu. Iya, di sana itu cuma apa ya? Cuman nanti lah kita berkontak-kontakan. Saya pingin naik ke atas, bukan pingin ngeracun, mengacaukan, tapi hanya pingin tahu. Maksudnya karena kan kembali lagi ke teman-teman Opera Squad bahwa kalau engkau tidak mempercayai, kita menghormati. Iya, jangan maksa orang yang percaya untuk tidak percaya. Atau kita yang percaya jangan maksa orang lain untuk percaya. Karena pasti akan bertolak belakang. Dua sisi kalau ditabrak akan mengalami namanya cedera. Jadi mendingan ya udah ini yang gue percaya, ya gue hanya percaya tapi gue nggak imani. Gitu loh. Dan buat teman-teman juga kalau namanya mau nyari
kan ada yang suka nanya, "Bang, emang makhluk-makhluk yang ada di gunung-gunung itu emang benar-benar makhluk yang kuat?" Semuanya, mau di gunung, mau di laut, mau di udara, mau di lembah, mau Itu di pasti batu, ada. mau dimanapun, di kali, dimanapun, semuanya punya tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Tetapi tidak harus membuat kita akhirnya tidak menikmati keindahan Keindahannya. alam yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Yang penting yaitu tadi kita patuhi aturan yang udah baku. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita jangan jadi orang sombong. Kadang kan, gua kan punya Tuhan, gua punya ini. Nah justru orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang takabur. Nah itu bahaya banget, Ya, karena orang-orang yang takabur itu yang kadang-kadang Memicu. mendadak hilang, Ah, ketemu, ya kalau dia masih hidup udah ceking, ternyata dia udah 5 hari, udah 2 minggu hilang. Jadi mendingan mungkin mungkin masalahnya sepele, tetapi kan efek Efeknya. sampingnya itu ya akan jadi bahaya. Terus rencana pingin ke gunung mana lagi nih? saya sih pengennya lagi ke ini, ke Kemana? Gede Pangrango, malah belum pernah. Sama Berdua ke aja Gunung yuk. Arjuna. Ajak temen 2. Di mana janjiannya? Ya Gede Pangrango bisa. Ya udah ayo, bareng gue pingin banget. Ya, Jadi kalau mendaki gunung memang banyak hal yang terjadi, dan gue jujur tindakan Wahyu yang menaruh gelang Heeh. dan lubang itu untuk tanda itu adalah salah satu hal yang paling jarang disadari oleh pendaki. Karena di saat lu mengalami sesuatu yang agak aneh di gunung, kepanikan tuh nggak boleh ada. Ya, Karena kepanikan muncul, malah mengacaukan. kacau kitanya. Kita nggak sadar, apalagi kalau udah hujan. Karena di saat hujan turun dan dia deras, itu akan menghasilkan uap yang lebih lebih rendah. Ya, Kabutnya. kabut. Jadi makin tebel. Kita panik geser-geser kayak udah kita nggak tahu kiri kanan kita jurang. Kapan ada waktu libur? Desember. Desember. Ya gue banyak job kalau Desember. Kan Natalan, bro. Oh iya. Apa kita, ya kalau gue tahun baruan di Labuan Bajo gue ada job. Ya gue kan ya di mana Iyalah. gue ke sana. Berarti Januari aja. Cuaca udah under control. Ya biasanya. Nah, kita janjian di situ, nanti tuker-tukeran nomor. Kalau udah nyampe kita mau ketemu di daerah Satu mana, mana. kita ketemu Naik situ, ajak temen, jangan cuman kita Iyalah. berdua. Takutnya hilap di dingin kan. Iya. Takutnya suamiku ngondek. Jadi buat teman-teman, Kak Mongol cuma mau ngasih tahu bahwa di saat kita ingin menjadi seorang pendaki gunung, baik profesional maupun masih junior, yang masih baru, kita harus tetap mematuhi yang namanya pakem. Pakem ini udah ada sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita lahir. Mereka sudah mengetahui apa yang do dan don't. Terus yang kedua adalah jangan pernah buang sampah. Terus sadari kemampuan dirimu. Kalau usia lu udah di atas 45 tahun, jangan cari daerah yang berat untuk lu naik. Karena takutnya gelinding balik ke bawah, ya kan. Dan ingat baik-baik, setiap gunung itu pasti punya kesulitan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya lo bisa menjadi seorang pendaki yang profesional? Ikutilah kepada mereka yang udah profesional duluan. Jadi jangan lupa teman-teman, sekali lagi di subscribe, di like, di share, komen. Kalau ada pengalaman mistik langsung tulis di komen, nanti akan dihubungi oleh tim Kalapuna. Kita akan bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman silakan share di komen. Dan kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Mongol, bye-bye.